Semangat pagi anak-anakku, apa kabar kalian? Syukur pada Tuhan, kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Mari kita mulai pembelajaran jarak jauh ini dengan penuh semangat dan jangan lupa kita selalu tersenyum. Adapun mata pelajaran kita hari ini, otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11. Dengan materi yang akan kita bahas hari ini adalah regulasi bidang kehumasan. Sedangkan kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 3.2 memahami regulasi bidang kehumasan dan 4.2 melaksanakan regulasi bidang kehumasan. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan pengertian regulasi berikut ini. Apakah pengertian regulasi? Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, regulasi merupakan bentuk pengendalian perilaku manusia atau masyarakat dengan pembatasan atau aturan. Sebetulnya istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya pun sangat luas. Namun, secara umum kata regulasi ini dapat digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah pengertian regulasi. Apakah tujuan dibuatnya regulasi? Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan di sini adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Nah, ini adalah tujuan dibuatnya regulasi. Kalian bisa memperhatikan dan Ibu akan ulang bahwa tujuan regulasi itu adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Berikutnya adalah regulasi humas. Apa pengertian regulasi humas? Regulasi humas adalah suatu cara untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu dalam bidang kehumasan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah memahami tentang pengertian kehumasan atau hubungan masyarakat yang sering disingkat dengan humas, yaitu seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga memperdalam kepercayaan publik terhadap individu atau organisasi. Nah, inilah pengertian regulasi humas. Berikutnya adalah regulasi pemerintah. Pemerintah membuat regulasi dalam bidang kehumasan masyarakat atau humas. Kegiatan apapun yang dilakukan di sebuah negara itu membutuhkan dasar hukum yang jelas termasuk dalam bidang kehumasan. Nah, dalam hal ini pemerintah sebagai bentuk dari regulasi dalam bidang kehumasan ini telah membuat atau peraturan yang mengatur tentang regulasi kehumasan seperti yang bisa kalian lihat. Di antaranya ini adalah macam-macam regulasinya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Kemudian ada Permenpan, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang tata kelola kehumasan di instansi pemerintah. Yang keempat, Permenpan atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ini adalah di antara regulasi kehumasan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, dan masih ada lagi beberapa regulasi yang lain yang bisa kalian dapatkan. Kalian coba cari informasi tentang regulasi kehumasan di internet. Nah, sekarang kita lihat apa tugas pokok humas pemerintah. Tugas pokok humas pemerintah di sini disebutkan bahwa yang pertama, melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik. Ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Berikutnya, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas. Dan tugas pokok humas pemerintah yang terakhir adalah membangun citra dan reputasi positif. Materi selanjutnya yang kita pelajari adalah fungsi humas pemerintah. Berdasarkan Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di lingkungan instansi pemerintah tahun 2011, fungsi humas atau hubungan masyarakat atau public relation pemerintah adalah yang pertama, membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kejadian instansi. Yang kedua, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis. Yang ketiga, menjadi penghubung antara instansi dan publik. Sedangkan fungsi yang keempat adalah melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Dan yang terakhir, menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dan mengatur arus informasi, publikasi, serta pesan dari organisasi ke publik atau sebaliknya. Ini dilakukan demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Inilah beberapa fungsi humas pemerintah. Selanjutnya adalah kegiatan humas pemerintah. Beberapa di antaranya adalah merupakan kegiatan dari humas pemerintah, yaitu yang pertama, konferensi dan kunjungan pers. Yang dimaksud dengan konferensi di sini adalah jumpa pers, yaitu pertemuan resmi antara Menteri Pimpinan Unit Kerja Eselon 1, Pimpinan Unit Kehumasan, Kementerian atau Pimpinan Unit Kehumasan Eselon 1 dengan wartawan guna mempublikasikan kebijakan atau permasalahan tertentu sebagai pernyataan resmi pemerintah yang dapat dilengkapi dengan keterangan tertulis. Sedangkan kunjungan pers adalah acara yang diselenggarakan bagi wartawan
berupa kegiatan dan atau peninjauan pada objek tertentu yang berkaitan dengan kebijakan atau program kegiatan kementerian. Inilah konferensi dan kunjungan pers. Kegiatan humas yang berikutnya adalah keterangan dan siaran pers. Keterangan pers di sini adalah penjelasan yang diberikan oleh Menteri Pimpinan Unit Kerja Eselon 1, Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian, Pimpinan Unit Kehumasan Eselon 1, Pimpinan UPT dalam pertemuan informal dengan materi bersifat terbatas, sedangkan siaran pers adalah informasi resmi dalam bentuk berita tertulis yang ditujukan kepada media massa atas beragam kebijakan program ataupun kegiatan yang dilaksanakan ataupun pencapaian pembangunan yang bersifat terkini di lingkungan kementerian dengan maksud agar dipublikasikan. Inilah keterangan dan siaran pers. Berikutnya adalah wawancara pers. Wawancara pers adalah percakapan antara wartawan dan narasumber, di mana wartawan memberikan pertanyaan untuk menggali informasi dari narasumber. Kemudian publikasi kegiatan humas. Publikasi kegiatan humas adalah kegiatan penyebarluasan informasi kegiatan. Publikasi teknis dapat ditertib oleh tiap-tiap unit Eselon 1 yang berkoordinasi dengan Biro Umum dan Humas atau dengan bagian yang membidangi kehumasan pada tiap-tiap unit Eselon 1 yang bersangkutan telah publikasi kegiatan humas. Dan kegiatan humas pemerintah yang terakhir adalah paket siaran di media elektronik. Nah, siaran di sini adalah merupakan dialog di TV ataupun di radio, yaitu penyampaian penjelasan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan atau program atau kegiatan kementerian, baik itu melalui televisi atau radio ataupun media elektronik lainnya. Inilah kegiatan humas pemerintah. Berikutnya adalah pedoman umum infrastruktur humas. Penyusunan pedoman umum infrastruktur humas ini adalah sebagai pedoman untuk pengelolaan infrastruktur kehumasan serta acuan pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis infrastruktur kehumasan di lingkungan instansi pemerintah. Adapun tujuan dari dibuatnya pedoman umum infrastruktur humas ini adalah sebagai panduan bagi organisasi atau kelembagaan serta sarana dan prasarana humas pemerintah agar tercipta transparansi sinergi kerja dan profesionalisme dalam pengelolaan kehumasan. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat pedoman umum infrastruktur humas, yaitu mekanisme kerja yang baku, terukur dan dapat diandalkan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana unit kerja humas sehingga dapat memberikan pelayanan informasi secara optimal, dan peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan antar individu, antar instansi pemerintah, serta antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.
Nah, inilah tujuan dan manfaat diadakannya atau diterbitkannya Pedoman Umum Infrastruktur Humas. Kemudian berikutnya yaitu sarana dan prasarana humas pemerintah. Sarana dan prasarana humas pemerintah di sini sangat membantu dalam pencapaian tujuan. Tersedianya layanan informasi terpadu kepada publik secara akurat, cepat dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tahukah kalian apa sajakah yang termasuk dalam sarana prasarana humas pemerintah ini? Ya, sekurang-kurangnya sarana prasarana ini diantaranya adalah tersedianya pusat media komunikasi, ada ruang wartawan, ada meja informasi, kemudian ada pojok cenderamata, ada handycam, ada kamera digital, televisi, komputer, tape recorder, internet, serta lemari. Nah, inilah sarana dan prasarana dari humas pemerintah yang sangat membantu dalam pencapaian tujuan tersedianya layanan informasi. Sampai di sini maka selesailah pembahasan pelajaran kita otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan dengan kompetensi dasar 3.2 memahami regulasi bidang kehumasan dan 4.2 menginterpretasi regulasi bidang kehumasan. Dalam pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa di tengah-tengah berkembangnya persaingan dunia bisnis, hubungan masyarakat di sebuah perusahaan atau organisasi sangat penting, di mana setiap perusahaan atau organisasi, baik yang bergerak di bidang produk maupun jasa, harus menciptakan hubungan yang baik dengan pihak eksternal tak terkecuali pemerintah yang membuat regulasi dalam sebuah negara. Peranan humas sebagai tonggak komunikasi negara menjadi sangat penting, mengingat semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi pada era kemajuan teknologi. Dengan demikian, selesailah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar untuk kalian semua. Sampai jumpa pada pembelajaran yang berikutnya.